Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang boleh kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang setia mengikuti program Sapaan Pengharapan GKI Kediri. Kiranya hari yang kita jalani sepanjang hari ini senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan semangat. Sebelum memulai hari ini, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh memasuki hari baru, maka kami hendak membekali diri ini dengan firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan kami, sekaligus membuat kami hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyambut firman-Mu, demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema pemberian kecil yang bermakna. Diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan Saudara, suatu minggu saat melayani di luar kota, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Saya membuka pintu dan nampak seorang anggota jemaat yang saya kenal. Lalu ia menyodorkan 2 buah kolar seperti ini Bapak Ibu yang saya pakai. Dan menerima pemberian kecil itu, hati saya langsung berkata, ini yang saya cari dan saya perlukan. Mengingat selama ini sulit untuk mencari kolar yang pas ukurannya. Itulah pemberian kecil, tapi bermakna. Seringkali kita ragu-ragu untuk menyatakan kemurahan hati melalui pemberian bagi orang lain. Kita sering berpikir kalau mau memberi itu harus hal yang besar, yang bernilai secara materi, yang tidak biasa, sehingga akhirnya kita mengurungkan niat karena merasa pemberian kita tidak ada artinya. Jemaat Korintus, Bapak Ibu dan Saudara, kala itu diajak Paulus untuk berbagi dan mendukung pelayanan kasih bagi jemaat di Yerusalem yang mengalami bencana. Namun jemaat yang diberkati dengan berbagai macam kelebihan itu ternyata menunda-nunda untuk memberikan dukungan bagi jemaat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, melalui suratnya, Paulus mengingatkan mereka kembali agar segera mewujudkan kemurahan hati melalui persembahan kasih yang sedang dihimpun oleh para rasul. Tentu, ini hal yang ironi dan mengingatkan kita pada sebuah fakta bahwa mereka yang berlebih secara materi belum tentu berlebih dalam kemurahan hati. Sebaliknya, mereka yang berkekurangan secara materi tidak selalu kurang di dalam kemurahan hati. Sebab di bagian sebelum nasihat yang kita baca, Paulus merujuk pada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat kecil, jemaat yang miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan yang berbanding terbalik dengan Korintus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kemurahan hati tidaklah bergantung pada seberapa besar materi yang kita miliki. Sebab kemurahan hati berasal dari hati yang dipenuhi dengan kasih, rasa syukur, dan kesediaan berbagi. Karenanya, jangan takut untuk berbagi dan memberi. Selagi didasari dengan niat hati yang tulus, kasih yang besar, kepedulian yang nyata, kecil ataupun besar sebuah pemberian tetap akan menjadi berarti dan bermakna bagi mereka yang menerimanya. Yang penting pastikan bahwa kita memberi bukan ala kadarnya atau dari sisa-sisa yang kita miliki, melainkan dari niat dan kesungguhan untuk berbagi dan menyatakan kemurahan hati. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi ini, sekaligus juga memohonkan agar pekerjaan revitalisasi yang sedang dilakukan, kebutuhan dana yang masih diperlukan juga tercukupi oleh kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini diingatkan tentang kemurahan hati dan kesediaan untuk berbagi melalui pemberian yang dapat kami wujud nyatakan sebagai rasa syukur, sebagai kemauan untuk berbagi.
Maka ya Tuhan, pakailah setiap kami supaya hati kami dipenuhi dengan segala kemurahan, agar hidup yang Tuhan anugerahkan ini kami pakai untuk bisa berbagi dengan sesama kami. Kami pagi ini bersama berdoa mendukung pekerjaan revitalisasi yang sedang berlangsung, juga kebutuhan dana yang masih diperlukan dalam mencukupi kebutuhan revitalisasi ini. Tuhan berkati pekerjaan yang sedang diupayakan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan nantinya akan membawa kebaikan bagi jemaat Tuhan di GKI Kediri. Pun kebutuhan dana yang masih diperlukan, kami meyakini Tuhan turut campur tangan, Engkau menggerakkan hati dan tangan-tangan orang yang bermurah hati untuk mendukung program revitalisasi ini, sehingga dapat berjalan dengan tepat, dengan baik, dan dalam pertolongan Tuhan saja. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menuntun langkah kehidupan kami dan memberkati segala upaya dan perjuangan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami siap untuk memulai dan menjalani aktivitas hari ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas dan kehidupan hari ini. Tetap semangat dan tetap sukacita. Bagikan kasih Tuhan pada orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati.